Insiders, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Nah, kali ini gue mau ngeberitain tentang berita-berita terbaru tentang Persija Jakarta. Jadi, sebelumnya gue mau nanya dulu, Melo nih. Gue lagi pakai mikrofon yang kecil. Nah, lo komen di bawah, suara gue terdengar jelas atau kecil atau kayak gimana. Karena gue mau semakin update terus, supaya kalian semakin enak nontonnya gitu. Jadi, biasanya gue pakai yang wireless, sekarang gue pakai yang kabel. Nah, lo kasih tau gue suaranya bagus apa enggak, oke? Jadi ada beberapa berita kumpulan tentang Andre Tani marah, terus ada pemain Persija keluar, siapa yang akan masuk, terus ada beberapa lagi berita yang akan gue bawain di sini. Jadi gue rangkum jadi satu video. Sebelumnya biasa subscribe dulu, Jack, subscribe dulu, terus lu like, komen, sama lu follow Instagram gue kalau lu punya Instagram. Namanya sama, Persija Insight juga. Gitu, Jack. Jadi gue pelan-pelan ya, gue udah catat beberapa poin yang harus gue bawain di sini. Gue akan bawain secara pelan-pelan supaya kalian semakin asik ngedengerinnya gitu. Oke, jadi gue yang pertama gue ngebahas tentang Andre Tani yang marah sama Hanif Sahbandi. Hanif Sahbandi ini diomelin sama Andre Tani kayak kata ya apa namanya yang lo udah ketahui, yang pas dia bawa bola itu di tengah-tengah terus dia kelihatan kayak agak bengong, agak lengah. Dia ngelihat kanan kiri tapi dia nggak ngeliat belakang, dia bawa bola pelan-pelan ternyata direbut dari belakang. Kesian Ondrej Kudela sama Maman harus lari sprint dia supaya gawang nggak kebawa, untung aja nggak kegolan karena counter attack itu. Jadi di sini momen dimana Andre Tani marah. Sebenarnya bukan Andre Tani aja yang marah, Maman Abdurrahman juga marah, cuman reaksinya nggak sebesar Andre Tani. Andre Tani kelihatan cukup marah banget dia, karena mungkin itu sangat beresiko ya. Karena kalau main bola lo kegolan, itu bisa ngerubah jalannya pertandingan sama kayak kita pas ketemu Bali. Sebenarnya kita udah bagus mainnya, begitu kegolan, semua skema yang harusnya diterapin itu jadi berubah total. Karena pertama konsentrasi buyar, terus jadi buru-buru takut waktu habis. Jadi ya udahlah, itu umum terjadi di sepak bola, jadi konsentrasinya buyar gitu ya. Jadi Andre Tani pun klarifikasi, sebenarnya bukan klarifikasi sih, dia menanggapi aja apa yang viral di media sosial karena banyak banget yang ngepost dan nge-tag dia. Jadi dia berusaha menanggapinya. Tanggapannya apa? Tanggapannya nih gue apa namanya? Bacain nih. Jadi di Instagram kalau nggak salah Andre Tani ngepost dia bilang eh, sikap dia memarahi Hanif Sahbandi tanda sayang untuk sang pemain dari Persija. Waduh, tanda sayang katanya. Marah itu tanda sayang bukan karena benci. Oh, itu kutipan dia. Terus dia bilang mengingatkan itu ingin sukses bersama, bukan ingin saling menjatuhkan. Ya salam. Itu kata-katanya dari Andre Tani. Nah, ini juga sampai kedengeran sama pemain-pemain apa Liga Indonesia lainnya. Di situ ada Ahmad Bustomi, ada Sandi Sute, Rizky Pelu sama Arthur Irawan juga menanggapi. Tapi yang paling diperhatikan nih Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi komen di situ, dia bilang ini bercanda ya, dia komen bercanda aja lucu-lucuan karena dia akrab banget dan dia apa namanya ya akrab lah, dia berteman, jadi dibawa asik, jangan terus Ahmad Bustominya kalian bully. Dia bilang kayak gini, jangan mentang-mentang lu titik-titik-titik tak doain kena azab seperti di sinetron katanya. Emang agak kejam sih kalau misalkan lo kiper yang titik-titik isi sendiri, dia bilang. Nah jadi Ahmad Bustomi berusaha bercanda, berusaha apa namanya ngebawa ini dengan santai. Dia bilang jangan mentang-mentang lu titik-titik, mungkin maksudnya kapten atau apa kali ya. Terus tak doain artinya gue doain kena azab seperti di sinetron kiper yang kan biasanya kan kalau azab kan anak yang matinya dipatok ular atau apa deh. Nah itu mungkin arahnya ke situ. Tapi ini bercanda Jack. Lu jangan nanggepin ini dengan apa namanya serius. Beda halnya kalau gue baca kayak begini misalkan nih. Ahmad Bustomi komentar dia bilang jangan mentang-mentang lu gue doain lu kena azab kayak di sinetron kiper yang. Nah kalau gue bawainnya berbeda tentu artinya bakal berbeda juga. Jadi gue nggak mau menggiring ke arah sana karena gue bukan biang gosip. Gue di sini coba mau ngebawain berita yang lagi rame aja. Jadi ya itu yang terjadi. Ahmad Bustomi santai kok, dia besohib dia. Terus dia tag si Allen Zivio, gue nggak tahu siapa ini. Dia bilang gimana nih, gue digituin tak rujak pakai lombok 19 bibirnya. Lombok 19 bibir apa itu? Komen Ahmad Bustomi dengan emoji tawa. Jadi ini santai, Jack. Jangan, karena banyak orang gagal paham kalau baca-baca hal kayak gini. Dia bilang, waduh, ngapain Ahmad Bustomi nih ngeledek kapten gue nih? Kan saking cintanya kita sama kapten kita, apapun itu dibela pasti. Tapi ini bercanda. Tenang, jangan
Kebawa emosi, Jack. Santai aja, oke? Terus ada kutipan dari Thomas Doll juga, ini di sini di catatan gue, dia bilang sebenarnya kita bisa mencetak mungkin 4 sampai 5 gol hingga 4 sampai 5 gol di babak pertama, kata Thomas Doll. Tapi saya merasa tim ini berhenti main bola di babak kedua. Bener, kayak gue udah ngulas di video sebelumnya, gue udah bikin video sebelumnya, gue udah ulas kalau di babak kedua ini gue tadinya nggak mau ngebahas karena hancur banget permainan Persija di babak kedua, dan ini diamini oleh Thomas Doll itu sendiri. Dia bilang babak ke-1 kita bisa nyetak 4 sampai 5 gol, artinya bagus. Nah, di babak kedua dia bilang tadi apa dia bilang? Gue lupa lagi. Ada gue catat, tapi gue babak lupa. Sebenarnya seperti tidak bermain bola di babak kedua dia bilang. Jadi emang kacau banget. Gue bisa 1 jam ngebahas tentang ini nih, tapi gue udah bahas di video sebelumnya. Jadi ya itulah, gue bingungnya kenapa tuh setiap turun minum konsentrasinya buyar pemain Persija, dan setiap babak kedua Persija mainnya jauh banget perbedaannya dengan babak ke-1. Itu yang gue nggak ngerti kenapa tuh. Mungkin lo ada yang tahu, lo komen di bawah. Atau bisa jadi salah minum kali, dia minum apaan di ruang ganti, ini nggak, jamu kali dia minum, kencur, jadi lemes, jadi apa, gue nggak tahu. Bisa jadi, kemungkinan semua ada, Jack. Terus gue mau ngebahas lagi tentang catatan gue nih, ada selebrasi Frankie Misa. Jadi Frankie Misa itu ngegolin yang sangat cantik, luar biasa. Anak muda, ngegolin yang cukup ciamik golnya. Ya, terus dia selebrasinya nyopotin Decker. Terus ditutup ke matanya, ternyata itu adalah untuk mengenang ibunya yang udah nggak ada. Jadi itu ada 2 foto, itu foto orang tuanya. Jadi ini family man, siapa Frankie Misa ini, keren. Nah, dia ini diproyeksikan bisa masuk ke Piala Dunia U20. Mudah-mudahan. Jadi kita punya perwakilan pemain yang bisa main di timnas untuk membela Indonesia di Piala Dunia U20 tahun depan. Keren, luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan si Frankie Misa ini tetap konsisten performansnya kayak gini, karena biasanya di Indonesia itu kalau masih muda, umur 16 sampai 19 itu jago-jago. Begitu 23, 25, 26 itu terus mainnya terus jadi jelek. Gue nggak tahu kenapa tuh. Soalnya apa ya? Timnas U berapa ya? U13 apa? Zaman dulu itu main di Danone Cup apa ya? Itu selalu juara. Prancis aja kalah sama Indonesia. Terus AC Milan Junior itu pernah ikutan kan, jadi Milan Camp itu di seluruh dunia ada. Di setiap tahunnya itu diadu di Italia. Indonesia mengirim tim AC Milan Camp-nya, dikirim ke sana, dan kita 3 tahun berturut-turut juara. Bukan karena AC Milan-nya, tapi karena ini anak-anak muda gitu, usia belasan tahun itu di Indonesia, gua nggak tahu kenapa jago banget. Begitu udah puluhan, usianya 20 ke atas, itu goyang. Kayak Andik Firmansyah zaman dulu gila-gilaan mainnya. Egy Maulana Fikri, terus Beckham Putra waktu itu, terus ada banyak banget pemain timnas Indonesia kita yang dulunya gila-gilaan. Maldini Pali, itu kan gila zaman umur belasan. Sekarang mana itu pada sih? Biasa-biasa aja ya, maksud gue. Jago, cuma biasa-biasa aja. Dulu ada si Tohang apa siapa gitu pemain tuh. Timnas. Jago banget. Sekarang nggak tahu kemana. Jadi agak aneh. Terus Thomas Doll juga apa nih? Berkomentar tentang hal ini. Dia bilang, kata Thomas Doll, ini masih lama untuk sampai ke tahun depan di Piala Dunia U20 2023. Namun, kata Thomas Doll ya, saya berharap Frankie dalam performa yang bagus. Tentu dia punya talenta yang bagus, ya pastilah dipasang inti sama Thomas Doll, gila. Dan saya berharap dia tidak mengalami cedera. Mudah-mudahan, itu yang tadi gue bilang, mudah-mudahan dia konsisten, dia jaga tubuhnya, mudah-mudahan dia bisa. Lu ngimpi apa lu main di Piala Dunia U20, lu ngelawan semua tim, Brazil, lawan Italia, lawan Jerman, gila. Kalau bisa apa main di situ, itu suatu kebanggaan sih. Dan mainnya di Indonesia lagi, kalau lu belum tahu. Itu sih keren sih. Terus apa namanya, si Frankie juga komentar di golnya, dia bilang, ini saya senang bisa mencetak gol karena ini berkat kerja keras semua pemain. Wah, ini ceritanya merendah. Saya tidak punya firasat bisa mencetak gol, kayak mati. Kata Frankie, saya melihat posisi penjaga gawang maju dan saya yakin langsung melepaskan tendangan. Oke, jadi keren banget anak muda yang humble, low profile, nggak sombong karena mencetak gol. Ya, gue salut sama Frankie Misa. Dan ini adalah pemain favorit gue untuk saat ini, yang anak mudanya. Oke, terus ada apa lagi? Apa lagi nih catatan gue? Rafli Mursalim. Nah, ini pemain muda kita akhirnya dilepas oleh Persija Jakarta. Sayang, 1000 sayang. Tapi memang
Ya dinilai belum pantas untuk di Persija, makanya dia dikasih kesempatan bermain lebih di tim barunya itu. Tim barunya apa? Tim barunya adalah Gresik United di Liga 2. Ya kemungkinan dia bakal inti di sana dan dia akan bisa bermain secara konsisten di situ. Bagus untuk dia dan bagus untuk Persija juga. Jadi nggak banyak kenangan tentang dia, tentang Rafli ini nggak banyak kenangan. Jadi biasa-biasa aja dia keluar dari Persija. Gue nggak sedih-sedih amat karena dia cuma total bermain dia di musim lalu itu cuma 90 menit dari 4 game kalau nggak salah ya. Gue kurang perhatikan dia juga ya, tapi lumayan lah. Oke, terus biasanya ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini yang paling menarik. Cuman di sini yang keluarnya kan anak muda nih, pemain junior ya. Ada yang masuk apa enggak? Tapi kita udah keluarin sebelumnya, kita udah keluar siapa namanya? Yang udah keluar dari Persija. Yang baru kemarin. Barnabas Sobor ya. Sobor sama Lord Dwiki Paduka. Wah, itu keluar juga. Jadi nggak mungkin kalau satu tim itu dia harus maksimal skuadnya. Karena itu udah sesuai itu. Kalau ada yang dua keluar, berarti ada yang ompong. Kalau ada yang ompong, berarti ada yang masuk. Nah, ini yang menarik. Yang masuk biasanya lebih bagus daripada yang keluar. Biasanya begitu. Siapa dia? Gue nggak tahu. Lu komen di bawah aja kalau lu tahu, oke? Lu jangan ngarepin gue bocor-bocorin. Gue bukan akun yang suka ngebocor-bocorin rahasia karena gue nggak punya informasi apapun. Gue hanya mengomentari yang fakta-fakta aja. Yang sudah terjadi, gue komentari dan gue kasih tanggapan. Kadang gue tahu informasi tapi gue nggak mau nyampein karena gue nggak pengen dibilang si paling tahu. Ntar dibilang akun sok tahu lo. Kalau bener gue, kalau gue salah, mampus gue dibully. Oke? Oh yang kemarin siapa? Anissa, apa namanya itu? Gue bukannya baper. Ada bilang bang baper amat sampai dibales dia bilang. Gue bukannya baper. Bahkan komen dia gue pin di atas. Jadi yang ngebalas bukan gue, yang ngebalas ada 100 orang lebih di kolom komentar tuh. Gue ngomong kemarin tentang CDM, tentang AMR, AML, tentang posisi pemain sebutan-sebutannya. Nah ini perlu gue sampaikan juga edukasi buat kalian nih. Jadi dia bilang nggak ada CDM di sepak bola, dia bilang adanya DMF, defensive midfielder forward, gue nggak salah DMF. Itu beda sama CDM, cuman dia bilang kayak gitu. Terus dia komentar di akhirnya bikin gue kaget juga, ngapain orang ngetik gini, kok ujung-ujungnya lu nyela gue. Dia bilang nggak tahu bola ngomongin bola. Ya salam, gue bilang ini siapa nih bocah nih nggak tahu bola ngomongin bola ke gue. Gue bilang ada banyak sebutan untuk posisi. Gue bilang gue dulu pemain football manager, ya nggak? Gue main football manager sampai kayak gila, gue berbulan-bulan gue main itu. Terus gue main FIFA juga, yang mana FIFA ini adalah game originalnya. Game original di FIFA tentu itu yang bener-bener sesuai sama aturannya FIFA. Di situ FIFA nulis kalau posisi itu CDM. Jadi ya gue sebutnya CDM. Mungkin dia mainnya PES Mobile mungkin. Di situ mungkin DMF, gue nggak tahu, gue nggak main PES Mobile. Gue mainnya FIFA, gue anak FIFA. Jadi gue bilang ini hanyalah masalah perbedaan sebutan aja. Ada CDM, ada DMF, ada AMR, ada apalah macam-macam, AMC, attacking midfielder center, ada RF, right forward, ada FC, forward center, central apa center gitu. Terus ada LW, ada macam-macam nih. Beda sebutan aja. Lu jangan panik urusan kayak gitu, urusan kecil. Jadi gue ngomong hampir 15 menit yang dibahas urusan CDM doang sama dia. Di Indonesia lebih gila lagi namanya. Lu tahu apa ya? Mungkin ya Asia nyebutnya DMF, FIFA nyebutnya CDM. Indonesia apa ya? Gelandang pengangkut air. Gila nggak lu? Lebih jauh lagi tuh. Nah, lu komen deh di situ tuh. Oke, gua Persija Insight mundur dulu.